Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika as-salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik dan amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di bulan Rajab tanggal 14. Berarti kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan juga qiyam Ramadan dengan baik. Itu harapan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dzunubana wa hassin maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini kita akan membahas tentang asy-syafa'ah al-uthma. Terakhir kemarin kita sudah menceritakan tentang zikrul maut. Kemudian kita bahas tentang asyratus sa'ah. Nah, sekarang kita akan bahas terkait asy-syafa'ah al-uthma,
yang sering kita dengar syafaat uzma atau syafaat yang agung, syafaat yang besar. Namun mari kita sama-sama bayangkan terlebih dahulu kita berada di sebuah kondisi di mana matahari terasa begitu dekat, namun tidak ada tempat untuk berteduh. Sebuah kondisi di mana setiap manusia berlarian, bukan mengejar dunia, melainkan berlari dari rasa takutnya sendiri. Itulah kondisi ketika seorang ibu lupa pada anaknya. Seorang ayah tidak lagi menoleh pada buah hatinya. Kita semua berdiri menunggu dalam antrian waktu yang terasa ribuan tahun, dalam keringat dan kegelisahan yang menyesakkan dada. Di tengah keputusasaan itu, ketika para nabi yang mulia pun merasa gemetar di hadapan keagungan Allah, ada satu suara yang memecah keheningan di padang mahsyar. Bukan suara untuk menghakimi, bukan pula suara yang menjauh, tapi sebuah suara lembut yang berkata, Ana laha, ana laha. Aku yang akan memberikan syafaat itu, akulah bagiannya. Itulah suara baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita semua lupa pada diri kita sendiri, beliau baginda Nabi justru bersujud di bawah arasy, menyebut nama kita dalam doa yang panjang, memohonkan keringanan bagi umat yang amat dicintainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita di pagi hari ini bukan hanya sekedar membahas tentang akidah, tapi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana betapa besarnya, betapa agungnya kecintaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, umat yang belum pernah beliau lihat, umat yang belum pernah beliau temui, namun selalu beliau tangisi dalam sujudnya. Kita akan mempelajari di pagi ini tentang syafaat, sebuah jembatan kasih sayang yang Allah bentangkan melalui tangan-tangan suci para kekasihnya, agar kita tidak sendirian di hari yang sangat melelahkan itu, di padang mahsyar. Maka mari sama-sama buka mata hati kita, semoga dengan mengenal syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tumbuh kerinduan yang mendalam untuk kita selalu mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk orang-orang yang nanti dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini masih tetap kita ambil dari sebuah kitab Syarah Hadis Jibril yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan memberikan kemanfaatan buat kita semua, dan kita semakin cinta, semakin rindu untuk bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala wa yajibul imanu bisyafa'atil uzma, dan wajib mengimani adanya asy-syafa'ah al-uzma, yaitu pertolongan yang paling agung, pertolongan yang paling besar.
Apa itu? Wahia syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi faslil qada bainal khalaiq yaumal qiyamah. Syafaat uzma ini untuk apa? Agar dimulainya keputusan hukum pengadilan Allah di antara seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Kapan ini terjadi? Ba'da antala wuqufuhum. Hal ini terjadi setelah mereka berdiri sangat lama di padang mahsyar. Kita nanti akan berkumpul di padang mahsyar untuk menerima hisaban satu persatu. Wa'adhumal karbu alaihim, dan penderitaan terasa kian berat di padang mahsyar. Wa maja ba'duhum fi ba'tin, dan satu sama lain mulai berdesak-desakan karena kegelisahan yang luar biasa. Kita gambarkan di alam dunia ketika kita ngantri di sebuah loket, ngantri, kesel, keringetan, lelah, penat, itu hanya berjam-jam saja. Tapi nanti di padang mahsyar kita semua berdiri dalam ketidakpastian kita berada di mana. Dalam ketidakpastian kita selamat atau celaka. Semua berdiri di dalam kesulitan, kepenatan, kelelahan. Fayataraddaduna min nabiyyin ila nabiyyin. Tidak ada cara lain yang kita lakukan kecuali mereka semua, kita semua manusia, yataraddaduna min nabiyyin ila nabiyyin. Kita berkeliling untuk mendatangi nabi demi nabi untuk kita meminta syafaat, yatlubuna syafa'ah. Dalam kondisi penat, dalam kondisi capek, lelah, matahari begitu dekat dengan kita. Di situ kita bolak-balik datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Musa, datang ke nabi-nabi untuk apa? Minta pertolongan. Minta pertolongan apa? Untuk disegerakan. Bukan pertolongan untuk diselamatkan, untuk disegerakan hisaban itu. Terlalu lama kita nunggu, terasa ribuan tahun. Subhanallah. Ini begitu luar biasa ketika kita berada di padang mahsyar. Wa kullun, ini yang luar biasa. Semua masing-masing nabi yaktazir, merasa keberatan, merasa tidak mampu untuk memberikan syafaat, minta kepada Allah, mereka tidak mampu. Yaktazir, kullun, semua nabi yang kita datangi satu persatu, dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain, kita datangi untuk apa? Untuk minta pertolongan. Nah, kalau di dunia kita masih gampang, kalau ada ordal kan gampang. Ngantri, tahu-tahu ada kenalan, sini berkasnya, bawa masuk, panggil. Nah, kita juga nanti sama. Kita minta tolong ini nggak bisa, saya juga nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi nanti di saat kita sedang kebingungan seperti ini, akhirnya kita semua mencari cara. Inisiatif kita semua datang ke nabi-nabi. Yataraddaduna min nabiyyin ila nabiyyin yatlubuna syafa'ah, untuk minta pertolongan. Namun wa kullun ya'tadir, semua yang kita datangi merasa keberatan dan meminta maaf karena tidak memiliki wewenang tersebut. Hatta yantahu ila nabiyyina Muhammadin salawatullah wassalamu alaihi.
Hingga akhirnya saat itu kita semua berjumpa menemui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang kepada Nabi, fayaqul, Nabi hanya cukup mengatakan ana laha. Kata Nabi, aku akan melakukannya. Aku akan berusaha untuk memberikan pertolongan kepada kalian semua. Nah, di sini manusia merasa sangat putus asa. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali mereka pergi mencari bantuan. Datangin semua nabi-nabi. Namun tadi nabi-nabi semua menyatakan nafsi, nafsi. Kebayang tuh, tolongin dong. Aduh, kata Nabi Isa, saya juga malu sama Allah. Saya juga malu sama Allah, umatku nganggap aku sebagai Tuhan. Datang sama Nabi Nuh, aduh aku juga malu, aku juga gak bisa ngedidik anak. Datangin semua nabi-nabi, malu semua nabi. Gak ada hak saya untuk menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian. Nabi-nabi ngusurin, udah sana sama Muhammad, sama Nabi Muhammad. Kita datang berbondong-bondong menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perhentian terakhir kita. Hanya Nabi Muhammad yang kemudian menjawab. Jawaban Nabi, ana laha. Aku akan memberikan syafaat. Aku akan melakukannya, tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kemudian Nabi lakukan? Kemudian dilanjutkan fayadhhab. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi wa yasjudu tahtal arsy. Kemudian baginda Nabi bersujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafi'an, untuk memberikan syafaat. Sujud baginda Nabi saking cintanya kepada umat, saking sayangnya kepada kita yang belum pernah Nabi lihat, yang belum pernah Nabi menatap kita. Tapi begitu sayang dan cintanya Nabi kepada kita umatnya, Masya Allah. Mari kita sama-sama merenung. Berapa banyak salawat yang sudah kita lantunkan untuk baginda Nabi. Berapa besar kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu cinta, Nabi begitu sayang, Nabi begitu peduli. Bahkan di saat beliau lahir pun yang disebut adalah kita. Ketika Nabi lahir bukan seperti bayi biasa yang menangis, tapi Nabi mengatakan, ummati, ummati, ummati. Ketika Nabi Isra Mi'raj, siapa yang diingat oleh baginda Nabi? Umatnya. Wa ala ibadillahi salihin, untuk hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang saleh. Kita semua diingat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibangkitkan di alam kubur, Nabi pertama kali dibangkitkan, siapa yang dicari? Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi Nabi mencari aina ummati, aina ummati, aina ummati. Bahkan Nabi siap menunggu kita di 3 tempat di alam akhirat kelak. Nabi nunggu kita di mizan, Nabi nunggu di as-sirat, Nabi menunggu di haud telaganya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking Nabi ingin kita semua selamat, ingin kita semua berada di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu besar kecintaan Rasul kepada kita.
sampai Nabi sujud di bawah arasnya. Ketika Nabi sujud, summa yu'mar, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah bi an yarfa'a ra'sah, untuk mengangkat kepalanya. Lagi sujud, kata Allah, angkat kepalamu wahai Muhammad. Dan Allah wa ayyashfa'a, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada Nabi, fayujaffa'a, maka syafaat beliau pun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika huwal maqamul mahmud. Itulah yang dinamakan al-maqam al-mahmud. Itu kedudukan yang terpuji, alladzi yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhirun, di mana orang-orang terdahulu maupun yang belakangan semua memuji beliau karena kedudukan tersebut. Nah, di sini semua orang bilang bahwa Nabi punya kedudukan yang mulia. Kita baca di dalam doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ath hul maqamal mahmud allati wa'adtah innaka la tukhliful. Itu siapapun membaca itu. Jadi al-maqamul mahmud. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah katakan, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, yang disebut al-maqam al-mahmud. Nah, salah satu cara untuk kita mencapai al-maqam al-mahmud adalah dengan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ada sebagian waktu malam, maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah buat kamu. Tapi buat baginda Nabi, ibadah tahajud ini merupakan kewajiban. Tapi buat umatnya hanyalah sunnah, qiyamul lail. Namun seandainya kita belum mampu melaksanakan qiyamul lail, ada sholat sunnah di siang hari yang setimpal sebanding dengan sholat malam, yaitu qobliyah zuhur 4 rakaat. Tidak ada sholat sunnah di siang hari yang sebanding dengan sholat malam, kecuali sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi seandainya malam kita tidak sempat tahajud, tapi siangnya kita qobliyah zuhur 4 rakaat, maka insya Allah pahalanya sudah didapat, pahala tahajud. Amin ya rabbal. Tapi yang jadi masalah, qobliyah hente, tahajud hente, kira-kira menang naon? Nah, ya. Nah, jadi kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ayat ini dalil utama dari Al-Quran mengenai kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana makna dari maqam al-mahmud, mayoritas ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Imam Al-Mujahid, itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji
dalam ayat ini adalah asy-syafa'atul uzma. Ini kedudukan terpuji yang Allah berikan kepada Nabi adalah asy-syafa'atul uzma. Mengapa disebut terpuji? Karena pada kedudukan ini Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang menyebabkan seluruh makhluk dari awal hingga akhir zaman memuji dan menyanjung beliau, karena pertolongan bantuan beliau memohonkan agar dimulainya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan syafaat untuk membantu, tapi meminta kepada Allah agar pengadilan ini disegerakan supaya tidak terlalu lama menunggu. Nah, di sini syafaat Nabi itu banyak. Walahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atun ukhar. Dan beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki syafaat-syafaat yang lain. Di syafaat Nabi itu banyak, bukan satu. Kita akan kaji di sini ada beberapa syafaat, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Dalam hal apa? Kemudian para wali, para ulama, termasuk guru-guru kita ada kesempatan memberikan syafaat. Bahkan anak kita, orang tua kita, murid kita, guru kita itu diberikan kesempatan untuk memberikan pertolongan, syafaat kepada satu sama lainnya. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya adalah syafa'atuhu liqaumin min ummatihi qad dakhalun nar fayakhrujuna minha. Syafaat Nabi nih. Kalau tadi kan syafaat agar persidangan pengadilan Allah disegerakan. Nah, sekarang syafaat yang berikutnya apa? Di antaranya adalah beliau memberikan syafaat untuk satu kaum dari umatnya qad dakhalun nar, yang telah masuk ke dalam neraka. Jadi umatnya yang sudah berada di dalam neraka diberikan syafaat pertolongan oleh Nabi, fayakhrujuna minha, maka semua mereka keluar dari dalam neraka tersebut. Jadi Nabi ketika Allah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, nanti Allah akan kasih buatmu Muhammad karunia anugerah yang begitu banyak, begitu besar, agar engkau senang wahai Muhammad, agar engkau ridho wahai Muhammad. Kalau kita lihat antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain tentu memiliki derajat yang berbeda. Dalam khususiyah, Nabi kita adalah Nabi yang teristimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Musa bilang, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Nabi Musa yang bilang, ya Allah, wa ajiltu, aku akan segera menemuimu ya Rabb, aku akan datang kepadamu ya Rabb, litardo, agar engkau ridho kepadaku ya Rabb. Berbeda dengan Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, agar engkau ridho wahai Muhammad. Kalau Nabi Musa agar Allah ridho kepada Nabi Musa, tapi ketika Nabi Muhammad Allah katakan agar engkau ridho wahai Muhammad, berarti di sini sangat berbeda. Ustaz, katanya kita nggak boleh beda-bedain Nabi, betul? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita nggak boleh memisah-misahkan antara Nabi dan Rasul. Artinya apa? Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Nabi Musa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah hamba Allah. Gak boleh kita mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan.
Ini yang tidak boleh kita berbeda. Harus sama meyakininya bahwa seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah, hambanya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Yang disebut hamba langsung oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya kalau kita kan ngaku hamba, nggak tahu diaku atau tidak sama Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad dinyatakan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Ku, lahir batinnya, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan oleh Allah bisa memberikan syafaat. Tapi ketika mendengar ayat tersebut, Nabi Muhammad malah mengatakan, bagaimana aku ridho ya Rabb, bagaimana aku senang ya Rabb. Seandainya satu orang saja di antara umatku yang masih tersisa di dalam api neraka, aku gak akan senang, aku gak akan ridho mendapatkan apapun ya Rabb. Seluruhnya kau berikan kepadaku, aku gak akan ridho kalau satu saja di antara umatku yang masih tetap berada di dalam api neraka. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang gak mau. Urusan dia, bukan aku mah tetap ingin semua umatku masuk surga. Apa buktinya bahwa Nabi benar-benar menginginkan kita masuk surga? Kelanjutan hadisnya bagaimana? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ditanya, siapa emang orang yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikuti aku, patuh kepadaku, nurut padaku, ikuti ajaranku, dia adalah orang yang masuk surga. Tapi waman asani, siapa yang membangkang, siapa yang tidak mematuhi aturan-aturanku, faqad aba, dia orang yang memang tidak mau masuk surga. Berarti hakikatnya di sini Nabi tetap menginginkan kita semua masuk. Sampai Nabi mengatakan, ana syafi', aku akan memberikan syafaat kepada umatku yang berbuat dosa besar sekalipun. Aku siap memberikan syafaat pertolongan untuk mereka. Hatta kita sudah berada di dalam neraka pun, Nabi memberikan syafaatnya untuk kita, menolong kita untuk Nabi keluarkan kita dari dalam api neraka. Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sedih ada orang menghina Nabi, melecehkan Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak sedikit umat Islam sendiri yang tidak menghargai baginda Nabi. Umat Islam sendiri yang tidak cinta kepada Nabi. Umat Islam sendiri yang menghina Nabi, melecehkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang menjijikkan, menghina baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak pernah menghina saja nggak tahu posisi kita nanti ada di mana. Apakah kita berdampingan dengan baginda Nabi atau tidak? Kita tidak tahu. Terus bagaimana nasib dengan orang-orang yang menghina baginda Nabi kita Muhammad, melecehkan baginda Nabi kita Muhammad, merendahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu sangat cinta sampai berjuang minta kepada Allah menyelamatkan kita. Nabi berikan syafaat bagi orang-orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari dalam api neraka. Waliqaumin minhum. Kemudian Nabi juga memberikan syafaat untuk satu kaum. Fi ziyadati raf'i darajatihim minal jannah. Yaitu bagi kaum dari mereka agar ditingkatkan atau diangkat derajatnya di dalam surga. Kita sudah masuk surga, Nabi masih menolong kita, tingkatkan lagi
derajatnya. Angkat lagi tempatnya. Jangan di situ, naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya. Itu berkat jasa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain syafaat uzma, yaitu syafaat untuk memulai persidangan, di sini ada syafaat untuk siapa? Untuk para pelaku dosa besar. Siapa? Gak usah nunjuk siapa-siapa, tapi tunjuk diri kita sendiri. Kita adalah pelaku-pelaku dosa. Kita adalah hamba-hamba pendosa yang selalu mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Ya kita pendosa, masih tetap kita ngaji. Berarti yang masih ngaji ini adalah semua pendosa. Termasuk yang di depan pendosa. Kenapa? Karena kita masih butuh ngaji. Kalau orang udah gak butuh ngaji, berarti orang udah hebat itu. Udah gak punya dosa. Masya Allah. Kita ngerasa banyak dosa, makanya pengen kita jalan, dosa-dosa dihapus sama Allah. Untung tidak? Untung. Berguguran tuh dosa di jalan tuh. Ada yang dari Karawang, ada yang dari Tempuran, ada yang dari mana lagi? Pule kali ya. Jalan semua untuk menuju ke tempat ini. Kata Nabi, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Siapa yang beranjak dari satu tempat ke tempat lain untuk menuntut ilmu, maka Allah ampunkan dosanya sebelum dia melangkahkan kaki dari rumah. Amin. Ngaji mah gak ada ruginya. Manfaatin umur kita untuk ngaji. Kalau ada orang ada kesempatan untuk ngaji, tidak ngaji, maka dia adalah orang yang paling menyesal, merugi nanti di hari kiamat. Menyesal di dunia, masih bisa kesempatan kita merubah diri. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, tidak bisa kembali. Na'udzubillah min. Jadi syafaat ini adalah syafaat untuk pelaku dosa besar, bisa diangkat dari neraka sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Berkat syafaat Nabi setelah mereka menjalani hukuman sesuai dengan kehendak Allah, mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi berbeda memang. Jadi alumni neraka, jebolan neraka, ada tandanya. Wajahnya berbeda, ada sedikit rada-rada keling dikit lah. Karena bekas dibakar kan di neraka. Tapi insya Allah ketika sudah masuk surga dan kita sudah mandi di telaganya baginda Nabi, itu semuanya hilang kembali, kita menjadi bersih suci lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya kan kadang-kadang orang habis dari penjara juga kelihatan kan lusuh, kumuh, tapi udah balik lagi ke masjid mah beda lagi wajahnya. Betul? Makanya kita Masya Allah, jangankan di neraka, di dunia aja jangan sampai masuk sel. Di dunia aja jangan sampai masuk penjara. Na'udzubillah min. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Jangan sampai kita mengalami hal demikian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ngeri. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Nauzubillah. Terus. Nah, yang kedua adalah syafaat pengangkatan derajat. Orang yang sudah masuk surga namun berkat syafaat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan kita ditingkatkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, yang seharusnya mereka mendapatkan tempat sesuai amalnya, tapi karena berkat syafaat baginda Nabi ditambah tingkatan derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sadar rasanya kita mah nggak pantas kalau masuk surga Firdaus ya. Seperti Abu Nuwas pernah menyampaikan, Ilahi las tudil firdausi
jahim. Lihat itirafnya, pengakuannya Abu Nuwas. Orang sering bilang Abu Nawas. Nuwas itu kenapa disebut Nuwas? Karena beliau punya ciri khas. Di rambut belakangnya itu ada kuncir yang kalau jalan ampul-ampulan. Itu teh Nuwas, rambut kunciran yang kalau jalan ampul, dikuncir, dikepang di belakangnya. Itu disebut Nuwas. Kita seringnya Abu Nawas, gak apa-apa. Tapi yang betul adalah Abu Nuwas. Nah, beliau mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Rab, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku gak pantas kalau harus masuk surga Firdaus. Nyadar diri kelakuannya kita bagaimana. Gak pantas kalau masuk surga Firdaus, level tertinggi. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi aku pun gak kuat. Aku pun gak sanggup kalau seandainya harus masuk ke dalam neraka jahim. Intinya adalah di sini harapan agar kita tetap dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, orang sebelah ada yang bilang, kalau baca kalimat ini intinya kita tidak berharap sama Allah. Enggak begitu. Lihat kalimatnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Rabb, aku enggak pantas masuk surga Firdaus. Tapi aku juga enggak mau. Aku juga enggak kuat kalau harus masuk neraka. Intinya berarti kita pengen masuk, tapi enggak pantas kalau surga Firdaus. Malah ada orang sampai ngehayal saking pengennya masuk surga bilang begini, ya Allah, gak apa-apa, di taman surga juga gak apa-apa, di luarnya juga gak apa-apa, yang penting mah surga namanya. Nanti kalau malaikat Ridwan lagi meleng, gua mau masuk gitu. Sampai saking apanya? Saking pengennya. Kan gak pernah ada tuh yang namanya Ridwan itu meleng gitu. Jadi malaikat Ridwan nundutan. Wah, Ridwan nundutan, asup ke jero surga. Mual bisa, tapi saking apanya? Saking pengennya masuk surga. Masya Allah. Surga yang indah bagaimana? Ya digambarkan di Quran mah hanya begitu. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian ada hurun 'ain, ada bidadari, wildanun mukhalladun. Makanan yang enak, sedap. Itu gambaran yang bisa kita bayangkan. Tapi hakikat sebenarnya keindahan surga, kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga yang paling hebat adalah mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata manapun. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga manapun. Wala khatara ala qalbi bashar, dan gak pernah kebayang di hati manusia manapun. Terlebih-lebih ketika kita dipertemukan dengan zat Allah, kenikmatan semua yang ada di surga hilang lenyap seketika, karena begitu indah dan nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini dan kita imani. Allahu yura fil akhirah. Allah nanti dapat dilihat di akhirat kelak. Di dunia jangankan melihat Allah, malaikat pun kita nggak lihat. Ustaz, kalau jurik bagaimana? Ya jurik mah sering. Lihat jurik, lihat pocong, lihat kuntilanak, nanti lihat genderuwo, segala macam. Tapi ketika hati ini merasakan kerinduan yang begitu dalam, rindu kepada Allah, rindu pertemuannya dengan Allah, ya gampang. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Gampang. Siapa yang ingin ketemu Allah, berjumpa sama Allah, gampang. Apa kuncinya? Falyamal amalan shalihan.
banyak beramal soleh. Mudah-mudahan duduknya kita jadi amal soleh. Hadirnya kita di tempat ini adalah amal soleh sebagai cara jembatan untuk kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mensekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Kita ngaji karena Allah, kita ibadah karena Allah, kita puasa karena Allah, suami cari nafkah karena Allah, istri bakti suami karena Allah, suami istri ngedidik anak karena Allah, anak berbakti kepada orang tua karena Allah. Semua dasarnya karena Allah. Hidup kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau segala sesuatu karena manusia, banyak kecewanya, betul? Banyak sakit hatinya, betul? Kan saya pernah cerita, karena ngarep-ngarep orang, berharap sama orang, kecewa yang ada. Tapi kalau kita mengharap hanya Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Insya Allah. Baik. Kemudian wa kadzali sairil anbiya, demikian pula bagi para nabi, wasyuhada, bagi para syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid, wal ulama, para ulama, wassalihin, dan orang-orang soleh, syafaatun, mereka juga memiliki hak untuk memberikan syafaat. Kullun, masing-masing memberikan syafaat, ala hasabi jahih, sesuai dengan kedudukannya, wa manzilatihi, dan derajatnya indallahi ta'ala, sesuai dengan kedudukan dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini poin yang akan kita bahas, syafaat milik selain Nabi. Meskipun syafaat yang paling agung adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memuliakan hamba-hambanya yang taat dengan mengizinkan mereka menolong orang. Makanya saya selalu anjurkan sama bapak-bapak, ibu-ibu, ngaji perbanyak, cari guru yang banyak. Kalau banyak guru, mudah-mudahan banyak yang nolongin kita. Jadi bukan satu tempat ngajinya, ngaji ke guru ini, ngaji ke guru ini. Jadi banyak guru. Dan kalau kita sudah dianggap sebagai murid oleh seorang guru dan selalu diingat oleh seorang guru, itu murid yang istimewa namanya. Kalau murid ingat guru, biasa. Tapi kalau guru ingat terus ke murid, ini luar biasa muridnya berarti. Amin ya rabbal. Artinya apa? Guru selalu ingat dalam doa-doanya untuk seluruh murid-muridnya, untuk seluruh jamaah-jamaahnya. Kadangkala murid melupa ngedoain gurunya. Tapi kalau guru, insya Allah, ya Allah, tolong berkahkan seluruh jamaah yang ada di Majlis Taklim Aisyah Basuni. Ya Allah, terus diminta dalam setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh guru-guru kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mau belajar untuk selalu takriman wa ta'ziman li syaikhina. Guru kita siapa? Guru kita adalah orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Dia adalah guru kita. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budak hamba sahaya bagi siapapun yang pernah mengajarkan aku. Harfan wahidan, satu huruf. Apalagi yang pernah mengajarkan kita baca Quran. Dari kecil kita dibimbing, dituntun alif-alifan. Diajar sama guru, ini apa alif, ini apa ba, ditanya lagi alif, lupa lagi. Kita terus, itu guru itu sabar. Makanya Bapak Ibu jangan lupakan guru-guru yang pernah mengajarkan kita. Guru tidak ada bekasnya.
Nggak ada bekas guru. Itu bekas guru saya di TK, bekas guru saya di SD. Guru sampai kapanpun tetap dia adalah guru. Tidak ada istilah bekas kecuali kaleng susu. Ada bekasnya. Tapi kalau guru tidak ada bekasnya. Sampai kapanpun guru adalah guru. Kalau kita ingin hidup berkah, hargai guru-guru kita. Hormati guru-guru kita. Siapa? Yang di kampung yang ngajarin kita. Kadang-kadang ketutup tuh sama ustadz-ustadz kondang. Kadang-kadang ketutup sama ustadz-ustadz yang lagi viral. Ustadz-ustadz kampung tidak dihargai. Na'udzubillah min. Sekarang banyak kan baru bisa ngomong dikit langsung, wah viral. Taunya sesat. Kayak kemarin saya baru dengar saya benar-benar ada ustadz bilang begini. Salah itu menerjemahkan Al-Qari'ah hari kiamat. Al-Qari'ah itu adalah kalau qari laki-laki yang baca, kalau qari'ah perempuan yang baca. Jadi Al-Qari'ah itu artinya perempuan yang membaca. Ini viral. Ustadz, wow, banyak yang mengikuti. Itu Ustadz can pernah ngaji bahasa Arab juga. Ada kata qoro'a, ada qoro'a. Kalau al-qari'ah itu kan pakai ain. Qoro'a itu artinya benturan-benturan. Nah, makanya al-qari'ah itu terjadi kiamat. Karena di hari kiamat terjadi banyak benturan. Kalau qoro'a yaqra'u artinya membaca. Betul, qori'atun perempuan yang kalau pakai hamzah. Lah mungkin dia baca Qur'annya al-qari'ah, mal-qari'ah. Ya salah. Bacanya al-qari'atu mal-qari'ah. Kayak ada orang baca tarmihim behija atau semua terjemahnya apa? Hati-hati makanya. Jangan sampai kita salah. Nah, Al-Qari'ah bisa lain tuh yang baca, yang terjemahin hari kiamat. Udah kayak paling pintar tuh. Tapi banyak pengikutnya. Ini membuktikan hadis baginda Nabi tentang akhir zaman, bahwa suatu saat nanti di akhir zaman banyak ajaran-ajaran sesat dan banyak juga pengikutnya. Ya seperti sekarang banyak orang yang bilang, ngapain umroh? Udah biasa umroh ke masjid mah. Umroh ke Mekah Madinah udah biasa. Ke Eropa umrohnya ke gereja. Kan liar. Pengikutnya banyak. Ini harus dibenahi ini. Harus diperbaiki. Ini MUI diem aja. MUI negeri sarwa deh. Natal bareng. Nauzubillah. Apa namanya kemenagnya sarwana 11-12. Masya Allah, luar biasa. Nah, Nabi diberikan syafaat namanya uzma. Nah, siapa saja Nabi? Para Nabi mendoakan umatnya masing-masing. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Adam, ya untuk anak cucunya. Para syuhada, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi anggota keluarganya. Istrinya, ibunya, bapaknya akan dibantu, ditolong oleh orang yang mati syahid. Para ulama dan orang soleh, mereka memberi syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal. Nah lihat, ulama, kiai akan memberikan syafaat kepada yang mereka kenal. Makanya kita banyakin guru, banyak kenal dengan guru, supaya kita dikenal sama guru. Nanti kita akan dapat syafaat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wa ilaihil marji'. Dan hanya kepada Allah tempat kembali, wal ma'ab, dan tempat bernaung. Wa sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rafi'il janab, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Wa ala alihi, bukan hanya kepada Nabi tapi juga kepada keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyahnya.
Jangan khawatir, kita juga termasuk keluarga Nabi. Keluarga Nabi ada min haisun nasab, ada min haisus sabab. Kalau dari nasab mungkin kita bukan keluarga Nabi, kita bukan zuriyahnya Nabi. Kalau nasab, lihat aja hidungnya, mancung tuh, mancung kajero orang apa nih? Berarti marganya apa? Al-Idrus bukan, Al-Kaf bukan, Al-Haddad bukan, ya, paling Al-Fukat. Tapi jangan khawatir, kita termasuk keluarga Nabi dalam doa. Karena kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap insan muslim mukmin selalu berdoa wa ala alihi, dan untuk keluarganya kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal. Makanya kalau baca salawat tambahin wa ala alihi, wa ala alihi wa kafatil ashab, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi. Walhamdulillahi awalan wa akhira. Segala puji bagi Allah pada permulaan maupun pada akhir. Wa huwa hasbi, dialah Allah sebaik-baik mencukupkan kita, sebaik-baik yang mencukupkan kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung kita. Wallahu yatawallal haqqa, dan Allah yang memberikan petunjuk. Wa huwa yahdis sabil, memelihara kebenaran, dan Dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah bimbing kita untuk terus meniti jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi masih ada iman di dalam diri, ada keyakinan di dalam diri, insyaallah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Meskipun berbeda-beda, ada yang cepat lewatin jembatan as-siratnya, ada yang lambat, ada yang masuk surga dulu, ada yang nyimpang dulu, transit dulu di neraka, digodok dulu di neraka, setelah habis dosanya baru dipindahkan ke dalam surga. Yang jelas semua akan melewati neraka. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah, tidak ada satupun yang tidak akan melewati dalam neraka. Semuanya akan melewati neraka. Kenapa? Kita akan melewati sebuah jembatan yang terbentang, di bawahnya adalah neraka. Kalau dalam bahasa Arab, surga itu darajat, tingkatan yang 1, 2, 3, 4 sampai tertinggi namanya darajat. Jadi meningkat yang lebih mulia. Kalau darokat sama-sama mengalami peningkatan tapi ke bawah. Tak paling bawah tuh neraka. Siapa? Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Siapa orang-orang munafik? Akan berada di dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah min. Kita mah dengar siksaan paling ringan aja adalah ketika kita nginjak bara api yang sudah mau padam, keinjak sama kaki kita, itu yang mendidih otak kita. Kebayang kali panas? Masya Allah, luar biasa. Ya mudah-mudahan kita minta terus sama Allah, kita diselamatkan dunia wa ukhra, diselamatkan di dunia dan diselamatkan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sebelum ditutup kita sama-sama doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita yang sedang sakit, semoga disehat afiatkan oleh Allah. Yang meninggal, semoga diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala khilaf dan salahnya. Dan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan semua wilayah yang terdampak musibah, bencana, semoga Allah berikan kesabaran, berikan ketabahan, dan mudah-mudahan
semua jadi ladang pahala buat mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa